Shalom anak-anak, apa kabar? Bu Ivon harap kalian baik dan sehat ya. Nah, hari ini Bu Ivon punya cerita untuk kalian. Cerita hari ini berjudul Angsa Emas. Ini adalah sebuah cerita yang terkenal. Ilustrasi dari buku ini dibuat oleh Saul Daru. Selamat mengikuti. Suatu hari ada seorang petani yang miskin. Nah, bapak ini bernama Bapak John. Ini adalah rumah Bapak John. Bapak John memiliki rumah yang dindingnya sudah retak-retak. Kelihatan itu ada batu batanya. Ya, Bapak John punya seekor kucing yang dia pelihara. Nah, bajunya Bapak John tembel-tembel tuh, robek-robek lalu dijahit, ditambal-tambal. Topinya juga sudah tua. Nah, suatu hari Bapak John ini menemukan angsa emas di depan rumahnya. Wah, Bapak John merasa heran, merasa terkejut, merasa kaget. Kenapa ada angsa emas datang di depan rumahnya? Nah, Bapak John itu belum pernah melihat angsa emas. Baru hari itu dia melihat angsa emas. Karena dia bergembira dan bahagia, dia teriak-teriak memanggil istrinya. Mama, Mama, ayo datang sini, Ma. Lihat, Ma, kita punya angsa emas. Wah, senang sekali. Bapak John, istrinya, mereka semua bahagia dan senang. Ternyata angsa emas itu bertelur. Dan telurnya bukan telur biasa. Telurnya adalah telur emas. Nah, telur emas berkilau kinclong-kinclong ya. Nah, Bapak John akan menjual telur emas itu di pasar ya, dan mereka tentu akan mendapatkan banyak uang karena harga emas itu mahal sekali. Ketika Bapak John menjual telur emas di pasar, dia membeli pakaian yang bagus ya. Dia membeli makanan kucing, kucingnya jadi gemuk. Dia membeli topi yang baru. Dia tidak lupa membelikan istrinya pakaian juga yang bagus. Sepatu yang baru. Baju-baju yang jelek mungkin disimpan di lemari ya. Setiap hari bajunya bisa ganti yang baru. Baju tidurnya baju baru, dasternya daster baru. Dan bukan hanya itu, mereka juga bisa membeli makanan yang enak-enak, bisa membeli roti yang mahal, bisa membeli donat yang empuk, bisa makan bakso sampai kenyang, bisa beli capcay. Nah, karena uang mereka banyak, maka mereka juga bisa membeli rumah yang besar. Itu rumah mereka besar sekali dan bagus. Tetapi Bapak John ini tamak. Tamak itu apa? Tamak itu ingin punya yang lebih banyak lagi. Walaupun bajunya sudah banyak, ingin baju yang banyak lagi. Walaupun sepatunya sudah ada yang bagus, ingin sepatu yang bagus lebih banyak lagi. Dan walaupun sudah punya uang, ingin uang yang lebih banyak lagi. Lalu Bapak John ini memutuskan untuk membunuh angsa emas itu. Karena apa? Dia berpikir, kalau aku bunuh angsa emas itu, aku akan mendapatkan banyak sekali telur emas dalam satu hari. Nah, lalu Bapak John ini mengambil pisau yang tajam dan dia mengejar angsa emas. Dia tangkap
menangkap angsa emas itu. Lalu dia bunuh angsa emas itu. Dia potong perutnya, krek 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 krek, dibuka perutnya, dan dia ingin mendapatkan telur emas yang banyak di dalam perut angsa emas itu. Sekarang angsa emasnya sudah mati, perutnya sudah dibelah, sudah dibuka, dan Bapak John terus menangis. Angsa emasku mati. Biasanya dia bertelur, sekarang gak bisa lagi bertelur emas, dia sudah mati. Terus ternyata setelah aku buka perutnya, gak ada telurnya, satu saja gak ada. Sedih aku, sekarang gak punya telur emas, gak bisa jualan lagi telur emas. Besok kalau mau beli beras aku harus jual bajuku, terus aku jual topiku, terus aku jual sepatuku. Betulan anak-anak, Bapak John sekarang nggak punya angsa emas dan juga tidak punya telur emas lagi. Satu persatu barangnya dijual, pakaiannya satu persatu dijual hingga habis, tinggal pakaian yang robek yang zaman dulu, yang kalau dijual pakaian robek itu nggak ada yang mau beli, ya kan? Nggak ada kan yang mau beli pakaian robek. Dan istrinya juga demikian, satu persatu pakaian istrinya dijual hingga istrinya pakai pakaian yang tua, yang robek lagi. Bahkan rumah mereka yang besar, yang bagus dijual, sehingga mereka kembali ke rumah yang jelek. Nah, mereka akhirnya menjadi miskin kembali. Nah, habislah ceritanya sampai di sini. Dari cerita ini kita belajar bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita harus bahagia dengan apa yang kita punyai, ya. Dan janganlah kita menjadi tamak, menjadi serakah, itu tidak baik. Sampai jumpa anak-anak dalam cerita yang selanjutnya.